Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamir rodok, hukum menjelaskan tentang hukum-hukum persusuan. Hati-hati nih persusuan. Kalau mau kasih susu anak tetangga atau anak saudara, itu harus persetujuan suami. Jangan jangan sembarang untuk menyusui anak. Nah ingat nih, menyusui ini ada entah benar apa tidak. Tapi ada beberapa tulisan di media sosial. Ada sekolongan orang, ada satu komunitas, sekolongan orang yang punya ideologi agak aneh. Kalau katanya dia itu akhwat ya, perempuan, lalu dia mau tidak mau atau sering dia dikunjungi oleh teman-teman laki-lakinya. Begitu kan? Dikunjungi teman laki-lakinya. Supaya teman-teman laki-lakinya ini jadi mahram, maka dia menyusui si teman laki-lakinya ini. Jadi mahram katanya. Nah, ini pemikiran yang keliru. Salah. Gitu. Anda pernah baca itu di media sosial? Ada yang gitu. Bahkan saja begini. Suaminya ini punya banyak teman. Sering datang di rumah dia. Supaya kemudian teman-teman suaminya ini jadi halal, jadi mahramnya, maka dia harus susui, sekali susui harus bisa langsung kenyang si yang menyusu. Maka dia jadi mahram. Nah, itu tentu keliru. Keliru nih. Sangat keliru, pemikiran yang menyesatkan. Nah, pernah baca itu? Tak benar apa tidak? Tapi Anda berharap itu cuman fitnah gitu. Cuma fitnah. Tapi beberapa kali dalam tulisan-tulisan mereka begitu Anda baca. Begitu. Nah, ini nauzubillahi min zalik. Karena ada aturannya, ada aturan menyusui itu sehingga kemudian anak yang disusui itu menjadi anak susu. Dan ibu yang menyusui menjadi ibu susu. Kakak adiknya menjadi kakak sepersusuan. Gitu namanya. Wa iza arada'at al-mar'atu bila baniha waladan soro aradi'u waladaha. Apabila seorang wanita menyusui seorang anak, maka anak yang menyusu itu menjadi anaknya. Menjadi anak susunya. Yang akibatnya dia jadi haram untuk dinikahi. Misalnya ketika anak ini sudah besar, ternyata ibu susunya ini janda misalnya. Cantik. Si ibunya mau. Anaknya juga mau. Tidak bisa. Karena itu ibu susunya. Bahkan kalau si ibu susunya ini punya anak, maka anaknya itu menjadi kakak adik sepersusuan. Yang konsekuensinya keduanya biar saling cinta di kemudian hari, itu tidak bisa menikah. Haram hukumnya. Makanya hati-hati. Kalau ada kakak sepersusuan atau ada anak susu, itu ditandai, itu harus diingat-ingat. Pesan ke anak tersebut. Supaya kemudian di kemudian hari dia tidak menjadi sudah jadi kakak sepersusuan, tiba-tiba ternyata dia mau melamar jadi suami, kan bahaya. Gitu. Sudah saling cinta, ketahuan kakak adik sepersusuan. Kiamat sudah. Nah, tahu mau diapain, tidak bisa diakalin itu. Kalau cuma proses administrasi boleh diakalin, ya kan? Tapi kalau kemudian ini proses ketentuan agama mau diakalin bagaimana? Kalau cuma mau catat boleh dimanipulasi catatan, gitu. Tapi ini hakikat hukumnya begitu. Dengan syarat, ada 2 syarat yang harus terpenuhi sehingga anak itu akan menjadi anak sepersusuan dan ibu itu menjadi ibu susu. Kakak adik, anak dari ibu itu menjadi kakak adik sepersusuan.
Yang pertama, ayyakuna lahu dunal haulaini. Anak yang menyusu itu adalah memiliki usia yang kurang dari 2 tahun. Sehingga terbantahkan itu tadi. Masa teman suaminya disusuin supaya jadi mahram, itu kan gila itu namanya. Nggak mungkin itu. Jahlul murokab. Gitu. Bisa kacau tuh kehidupan kalau begitu. Yang kedua, wasani yang kedua, anturdi aku khamsa rodo'atin mutafarriqatin. Yaitu harus ada 5 kali susuan yang terpisah. 5 kali susuan yang terpisah. Maksudnya begini nih. Dia kan anak itu kalau dia netek menyusuh kepada ibunya. Nah kalau mulutnya sudah kena di sudah netek begitu DP mulut, biar dia 10 kali kenyot, itu dihitung 1. Kecuali dia lepas. Dia lepas dulu, baru dia ulang, maka itu dihitung 2. Baru dia lepas, baru ulang, maka dihitung 3 dan seterusnya. Begitu. Jadi ada 5 kali menyusui dengan terpisah, bukan mulutnya begitu lalu dikasih diam, dia kenyot terus 5 kali kenyotan dihitung enggak. Tapi dia nyusu baru kemudian dia lepas, baru nyusu lagi baru dia lepas. Nah, setiap kali dia mau menyusu itu dihitung 1, 2, 3 dan 5 kali. Berarti di bawah 5 itu belum otomatis anak tersebut sudah menjadi anak susu atau ibu tersebut menjadi ibu sepersusuan. Tidak begitu. Ngerti? Wa yasiru jauzuha, dan suaminya itu, suami dari ibu yang menyusui itu menjadi aban, menjadi bapaknya anak yang menyusui. Wa yahrumu alal murda'i, dan haram bagi orang yang disusui, bagi anak yang disusui, atas wiju ilaiha, menikahi wanita yang menyusuinya, haram hukumnya. Wa ila kuliman nasabaha, dan kepada setiap orang yang memiliki nasab kepada perempuan tersebut. Anaknya nggak boleh, begitu kan? Dan ke atasnya, kakak beradik dari mama itu udah bisa. Begitu. Tapi yang bisanya itu begini. Kayak misalnya Sari itu punya kakak sepersusuan. Laki-laki. Kakak sepersusuan laki-laki. Sari punya adik perempuan. Gitu kan? Kalau Sari adik dengan dia itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu Sari dengan dia dan dia kakak adik. Sari adik dengan dia kakak adik itu tidak ada tidak ada ikatan sepersusuan. Jadi lupa satu angkatan. Satu angkatan. Iya, Begitu. ada bayi waktu itu. Tapi Sari dengan dia tidak boleh, Sari dengan dia kakak adik tidak boleh, karena senasab yang memiliki hubungan nasab dengan ibu susunya. Yang boleh itu Sari adik dengan dia adik itu boleh. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ila murda'i, dan haram bagi wanita tersebut untuk menikahi anak yang disusuinya. Wa waladihi, dan anaknya yang disusui. Berarti Sari nanti punya anak laki-laki. Si mama susunya Sari tadi suka ke dia, itu tidak bisa. Begitu, tidak bisa. Dunaman, bukan orang, karena yang ada itu man fi darajatihi, ialah dalam derajatnya anak yang disusui. Berarti Sari kakak ade, kalau nikah dengan Sari punya kakak laki-laki, nikah dengan ibu susunya Sari, itu tidak ada masalah. Sari punya kakak laki-laki, nikah dengan ibu susunya Sari, itu tidak ada masalah. Karena dia tidak menyusui Sari ibu susu. Gitu.
Au a'la atau orang yang lebih tinggi ke atas tobakotan minhu. Wallahu a'lam bissawab.